Salah satu pelatih tim Indonesia kita, Coach Bima Sakti, katakan di media kapok memanggil pemain diaspora yang berbekal hanya lewat video dan kurikulum vitae. Apa yang disampaikan oleh Coach Bima Sakti ini berkorelasi dengan pembahasan kita pada saat Coach Shin Taeyong memanggil pemain-pemain Indonesia kita berlaga saat nantinya menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Jadi, aku ingin menggarisbawahi terlebih dahulu, ini bukan hanya sekedar kita membahas mengapa Coach Bima Sakti melontarkan statement tersebut. Ini pun mungkin bisa membantu teman-teman talent scout ataupun pelatih yang nonton video ini, berbekal dari apa yang pernah aku alami ketika di-hire oleh salah satu agensi pemain teman-teman untuk membuat video pemain tersebut. Sehingga dengan hanya melihat video pemain tersebut, maka kita bisa mendapatkan gambaran general, bahkan bisa aku katakan lagi lebih spesifik dengan apa yang aku sodorkan. Tentu, jika teman-teman sudah lama mengikuti kanal YouTube Tommy Deski ini, salah satu konten yang sering kita sajikan terkait tentang analisa pemain. Analisa pemainnya pun bukan dalam bentuk monolog seperti ini yang aku sajikan normalnya. Analisa pemain pun kita sajikan menggunakan grafis di lapangan plus dikombine dengan data. Kita baca dulu deh apa yang disampaikan oleh Coach Bima Sakti. Saya tidak mau terulang lagi kemarin kami memanggil pemain diaspora hanya melihat video dan kurikulum vitae. Aku pun harus meluruskan ya, aku tidak ada mendiskreditkan pemain diaspora ataupun pemain naturalisasi A, B, C, D, E buruk. Kita bicara substansi. Ketika seorang pelatih melihat pemain itu berdasarkan video dan kurikulum vitae, biar lebih general, nggak menyinggung pihak-pihak tertentu. Ditambahkan oleh Coach Bima, nanti Frank Wormoed akan bantu. Karena beberapa pemain memang berasal dari Belanda, karena beliau juga tinggal di Belanda. Jadi bukan Coach Bima nggak mau menggunakan pemain diaspora juga, lebih menyerahkan itu kepada Frank Wormoed untuk mencari pemain-pemain diaspora. Ditambahkan oleh Coach Bima, Frank akan melihat langsung nanti misalnya ada satu target, garis bawahi, Frank akan melihat langsung, garis bawahi yaitu teman-teman, karena itu sudah kita bahas pada saat Coach Shin Taeyong memanggil pemain kita di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan dan kualifikasi Piala Asia U23. Ada target 1, 2, atau 3 pemain akan dipanggil untuk ke Jerman nanti. 2 slot itu dilihat dulu bagaimana kualitasnya. Nah, tadi sudah aku sampaikan ketika aku diajak kerjasama oleh salah satu agensi pemain sepak bola, aku nggak usah menyebutkannya. Mereka meminta kepada aku untuk membuat sebuah video analisa pemain yang mereka ajukan. Pada saat itu pemain yang mereka ajukan itu ada dari Afrika dan dari dataran Eropa, teman-teman. Lantas bagaimana aku membuat video analisa permainan tersebut sehingga ketika itu disajikan kepada klien ataupun pihak A, B, C, D, E, bisa mereka mendapatkan strike to the point, permainan dari sang pemain yang mereka incar ataupun yang ingin mereka sodorkan kepada klub A, B, C, D, E. Salah satu yang aku lakukan, teman-teman, selain daripada kualitatif dan kuantitatif yang sudah pernah kita bahas, dan ini nggak usah aku ulangi berkali-kali, secara ringkas saja. Biasanya seorang talent scouting ataupun pelatih, teman-teman, melihat pemain ataupun taktik lawan itu berdasarkan 2 hal. Pertama, kualitatif. Kualitatif itu kita menonton pertandingannya secara utuh, secara full, bukan video-video highlight. Aku nggak tahu video seperti apa yang disajikan kepada Coach Bima. Apakah ini highlight ataukah ini video full? Karena kalau kita bicara highlight, semua pemain sepak bola itu bagus. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, pemain sepak bola, kemudian mempunyai highlight, pasti yang kita berikan yang bagus-bagus.
Ini menjadi quote aku yang sering aku sampaikan, semua pemain sepak bola di YouTube itu bagus. Karena highlight yang ditampilkan. Nah, beda cerita teman-teman kalau misalnya videonya secara utuh. Yang kita nonton ini pun video utuh bagus, tetapi harus mempunyai beberapa hal yang kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Alangkah eloknya kalau misalnya mempunyai kesempatan kita menonton 5 video pertandingan ke belakang yang terdekat ya teman-teman, yang dimiliki oleh pemain tersebut, atau 10 kalau bisa pertandingan ke belakang. Aku biasanya menggunakan sampel ya 5 sampai dengan 10 pertandingan ke belakang. Nah, itu dan aku sajikan pernah lewat kanal YouTube Tommy Deski. Saat kita membahas timnas Curaçao Burundi, itu kita jadikan menjadi sebuah video analisa preview sebelum pertandingan. Yang dari 5 sampai 10 pertandingan menjadi video singkat 7 sampai 8 menit kurang lebih teman-teman. Dan apa yang kita sajikan di video analisa Burundi dan Curaçao berkorelasi ketika Indonesia menghadapi dua tim tersebut. Nah, jadi kita kembali nih ke pemain yang diincar oleh seorang pelatih ataupun talent scout yang nonton video ini. Ya, lihat 5 sampai 10 pertandingan terakhir yang terdekat dari seorang pemain yang kita cari. Nah, untuk di dunia sepak bola sekarang teman-teman, itu mudah banget mencari video full pemain yang kita incar. Salah satunya lewat provider ataupun software yang berbayar. Aku pernah melakukan kerjasama dengan salah satu software teman-teman yang berasal dari Eropa, dan di situ mereka menyajikan semua video full utuh dari sang pemain ataupun pertandingan ketika kita ingin melakukan ya pekerjaan analisa. Jadi bukan hanya sekedar 1 pertandingan, 2 pertandingan, sulit. Dan salah satu hal yang paling penting dari aspek kualitatif teman-teman, ya memang melihat secara langsung. Walaupun di era sekarang ini ada video A-test istilahnya. Nah, dengan kita lihat secara langsung itu beda memang atmosfernya. Kan kita bisa melihat full lapangan. Beda kalau kita hanya melihat dari video. Tentu kalau melihat dari video ruangannya pun sempit. Walaupun kita harus garis bawahi juga, software sekarang ini ada juga menghasilkan video yang utuh full lapangan untuk kepentingan analisa taktikal. Dimudahkan sekarang di dunia sepak bola ini. Dan mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira berapa video yang disajikan kepada Coach Bima Sakti? Atau lagi mungkin bisa teman-teman jawab, apakah video highlight atau video bagaimana? Nah, kemudian selain kita bicara aspek kualitatif, ada itu aspek kuantitatif. Kuantitatif ini menggunakan data. Kita combine, biasanya itu aku combine. Nah, hal itu menjadi salah satu andalan aku teman-teman. Kita analisa 5 sampai 10 pertandingan, kita lihat yang terdekat, kemudian kita combine dengan data statistik. Nah, itu sering aku sajikan lewat kanal YouTube Deski, plus ketika kerjasama dengan partner-partner yang ingin mencari pemain-pemain yang berkualitas, ataupun mencari pemain-pemain yang mereka incar. Dan perlu digarisbawahi, oke, pemain-pemain yang kita lihat itu di luar sensasional. Dari 5 sampai 10 video yang kita lihat fantastis, gila-gilaan, mungkin disebut the next Lionel Messi, the next A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi perlu digarisbawahi, kita sebagai penganalisa, sebagai penyedia statistik, nggak bisa kita singkirkan satu aspek ini. Beda kultur sepak bola Eropa, kultur sepak bola di luar Indonesia dengan Indonesia itu sendiri. Dan nggak heran, banyak pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang ya secara nature matang lah ya, bisa aku sebut seperti itu, mendapatkan ilmu pengetahuan di Eropa, bukan melempem, nggak begitu bagus, atau lebih tepatnya sulit beradaptasi. Contoh aja, kita lihat Liga 1 Indonesia, beberapa kali datang nih pemain-pemain Eropa. Apa yang dirasakan oleh pemain Eropa? Kesulitan mereka untuk beradaptasi di Liga 1 Indonesia. Dan hanya beberapa musim ataupun hanya beberapa bulan akhirnya mereka engkang. Contoh lagi trial pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang ingin merasakan atmosfer Liga Indonesia, nggak lama, cuma 2-3 pertandingan out. Nggak dikontrak profesional oleh klub tersebut. Jadi satu aspek itu teman-teman yang pada akhirnya sulit juga
ya gambling lah ya, sebagai tim video analisa untuk mencari pemain teman-teman. Ketika kita lihat mereka bagus di luar, kemudian ketika mereka datang ke Indonesia kok seperti ini. Apakah pemain tersebut nggak bagus? Apakah pemain tersebut nggak oke, nggak layak? Nah, ini bukan bisa diperdebatkan. Mereka bagus di luar, nggak bagus di Indonesia. Walaupun ada juga pemain-pemain yang cepat banget beradaptasi untuk sepak bola Indonesia, pemain-pemain yang berasal dari dataran Eropa. Nah, jadi ini sedikit pengalaman teman-teman. Aku nggak menyalahkan Coach Bima Sakti. Banyak akhirnya kalau kita baca di media sosial, manajemen ataupun pelatih yang hanya melihat dari video-video pendek, video-video YouTube, mencari pemain, akhirnya mereka menyesal. Coba search aja di Google. Aku nggak usah menyebutkan tim mana, klub mana, pelatih mana. Oke? Semoga mendapatkan pelajaran dari video ini. Manajemen yang mungkin nonton video ini, staff official yang nonton video ini, pemain-pemain, dan seterusnya pelatih-pelatih. Ya, semangat untuk sepak bola Indonesia kita. Semoga pemain-pemain diaspora yang dicari, ataupun pemain-pemain, aku pun harus mempertegas teman-teman, pemain-pemain yang kemarin mengikuti seleksi ataupun mengikuti ataupun dipanggil lah ya oleh Coach Bima Sakti kemudian nggak terpilih, aku bukan katakan itu jelek. Kembali tadi, mungkin nggak diberi banyak menit kesempatan dan seterusnya. Jadi no hard feeling, aku mendukung kalau misalnya ada pemain diaspora, mereka layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini hanya sekedar memberikan ya pencerahan kepada teman-teman ya, bahwa seperti ini loh adanya bagaimana kita merekrut sebuah pemain ataupun mencari pemain. Sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Bye.